kemarin kita udah open Q&A di Instagram kita. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Yeay! Nah, sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Bilkis, Aku Gisha, aku Farah, aku Amalia. Dan aku Raras. Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya. Nah, kita punya pertanyaan pertama. Kak, gimana sih cara B.J. Habibie hadepin keadaan Indonesia habis turunnya Soeharto? Siapa yang mau jawab? Jawab ya. Oke. Jadi setelah turunnya Soeharto, Indonesia tuh diambil alih dan dipimpin sama B.J. Habibie. Nah, kondisi Indonesia pada saat itu tuh lagi terpuruk banget soalnya lagi krisis ekonomi dan sosial. Buat ngadepin itu, B.J. Habibie itu membuat beberapa kebijakan. Pertama itu kebijakan moneter yang sangat ketat. Terus dia juga devaluasi rupiah dan juga bantuan dari IMF buat balikin kestabilan ekonomi. Selain itu, B.J. Habibie juga melakukan politik reformasi seperti membuka ruang demokrasi. Terus dia juga tuh nyambut membatas kebebasan pers dan juga dia ngadain pemilu lebih bebas itu. Nah, dari B.J. Habibie ini menjabat tuh cuma bentar aja guys, dari tahun 1998 sampai 1999. Berarti udah sampai satu periode dong ya? Iya, sampai karena dia sebenarnya kan gantiin posisi Soeharto aja tuh karena dia. Terus kekurangannya itu pas masa jabatannya B.J. Habibie ini dia melepaskan Timur-Timur. Jadi Timur-Timur tuh mereka yang dimana sekarang sebagai Nah, B.J. Habibie ini berarti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Setiap manusia juga ya. Next. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini kita punya pertanyaan kedua, yaitu apa sih kebijakan pas masa Megawati jadi presiden? Ini siapa yang menjawab? Oke, Gisha. Nah, jadi pada masa Megawati Soekarno Putri menjadi presiden Indonesia, dia itu menawarkan program kerja melalui kabinet ini. Nah, nama kabinetnya itu namanya Gotong Royong. Nah, program kerja yang ditawarkan oleh Megawati itu ada 6. Yang pertama itu dia mau mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia ini. Terus yang kedua, dia itu melanjutkan reformasi dan demokratisasi dengan fokus kepada HAM. Terus yang ketiga, dia itu mau menormalkan kehidupan ekonomi dan sosial untuk memperkuat ekonomi rakyat. Terus yang keempat, dia tuh mau menegakkan hukum, menciptakan rasa aman. Terus juga dia tuh mau memberantas KKN. Nah, KKN itu adalah korupsi dan juga nepotisme. Terus yang kelima itu dia mau melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Terus juga memulihkan martabat dan kepercayaan internasional. Yang keenam, dia tuh mau melaksanakan pemilu 2004 dengan aman, tertib dan juga langsung. Iya, 2004. Udah lahir belum nih? Belum lah. Ini semuanya 2007. Iya, ini yang masuk juga 2007 ya. 2006 guys. Emang yang sendiri guys. Pada Megawati itu masih berusaha menstabilkan ekonomi. Iya. Dari B.J. Habibie ya Megawati itu masih. Oh, iya benar. Ekonominya belum balik-balik. Belum stabil. Lama ya. Iya, iya. Kestabilan ekonomi. Dari 1999 ke 2004 agak jauh banget ya, jauh. Lanjut aja kali ya. Lanjut aja guys, next. Oke, nah ini yang nanya ini agak asik juga nih ya. Ini katanya nih dengar katanya presiden ke-7 kita menjanjikan 9 program. Apa aja sih itu? Ini siapa yang mau jawab sebelumnya? Siapa sih presiden ke-7 tuh? Nah, presiden kita itu adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Periode ya deh. Dia 2002 periode. Kayaknya aku mau jawab pertanyaan itu deh. Oke. Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi presiden ke-7 kita yaitu Bapak Joko Widodo pernah menjanjikan 9 program kerja yaitu atau bisa kita sebut nawacita. Nah, yang pertama adalah melindungi bangsa dan memberikan rasa aman. Yang kedua, pemerintahan bersih dan terpercaya. Yang ketiga, memperkuat daerah dan desa. Yang keempat, reformasi hukum
bebas korupsi. Yang kelima, peningkatan kualitas hidup. Yang keenam, daya saing internasional. Yang ketujuh, kemandirian ekonomi. Yang ke-8, revolusi karakter bangsa. Dan yang terakhir atau yang ke-9 adalah memperteguh kebinekaan. Jadi banyak juga ya program presiden sebelum Prabowo nih ya. Banyak juga nih 9. Baru kemarin banget sedih banget. Sekarang udah ganti nih presidennya. Setelah 2 periode kita bersama Bapak Jokowi, kita sekarang bersama Bapak Prabowo. Kalau pasti ngerasain sih perubahan pas Pak Jokowi ini infrastruktur di negara Indonesia banyak berubah juga ya. Ya kalian lihat aja tol udah rapi banget. Udah rapi banget. Jakarta dulu ya udah banyak banget. Rapi, mempercepat banget. Stasiun juga udah rapi juga nih stasiun. Dan apalagi sekarang yang lagi viral ada ibu kota yang baru. Yes, Kalimantan. KKN ya. Atau biasanya kalau bilang IKN. KKN itu apa tadi ya? Nggak nyata. Ini kalau ini apa? KKN tadi. KKN. Korupsi. Nepotisme. Jadi ada KKN, ada IKN, beda itu dua-dua. Ada KKN 1, ada KKN 2, ada IKN. Banyak ya. Jadi kemana-mana ini. KKN ya guys, yang ibu kota Nusantara. Iya. Jadi di sini ada yang udah pernah IKN belum? Ya, belum. Pribadi belum, cuman udah ada. Tapi tahun ini tuh tahun pertama kita upacara dari IKN. Iya bener juga kemarin ya. Yang 17 Agustus kalian pada nonton kan guys? Dan itu keren banget sih. Aku sih nggak nonton. Aku nggak nonton. Iya. Aku upacara di etnis guys. Aku taruhnya di rumah. Oke mungkin lanjut aja coba Kita lanjut aja. Selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu keempat. Nah, di sini pertanyaannya nih, pas Indonesia dipimpin sama Gus Dur, dia ini ngeluarin kebijakan apa aja sih? Kalau boleh tahu Gus Dur itu siapa ya kak? Gus Dur itu sebenarnya nama panggilan guys, nama Abdurrahman Wahid. banyak orang tuh kenal dia dengan Iya, mengenal dia dengan nama Gus Dur. itu pendeknya dia pendeknya. Nama aslinya Abdurrahman Wahid. Nah, ini siapa? Nah, ini siapa nih yang mau jawab nih? Aku ya. Langsung aja. Jadi Gus Dur atau Abdurrahman Wahid itu pas mimpin Indonesia fokus ke demokratisasi, terus kebebasan berpendapat juga, dan juga pemberantasan korupsi. Dia juga mendukung penuh pembentukan KPK. Nah, Gus Dur juga tuh mendorong otonomi daerah, terus toleransi dan pluralisme, dan juga memperjuangkan kebebasan beragama. Nah, masa jabatan Gus Dur itu dari tahun 1999 sampai 2001. Dari masa dia menjabat itu, dia menghasilkan julukan sebagai simbol demokrasi dan juga perjuangan hak minoritas. Jadi Gus Dur tuh sangat berperan gitu buat Indonesia, apalagi buat orang-orang yang beragama biar bebas juga, bebas berpendapat gitu kan. Nah, walaupun nggak sampai 5 tahun, Iya. tapi benar-benar jasanya Bapak Gus Dur ini benar-benar sangat oke banget sih ya. Peran banget dia. Peran banget. Langsung ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Iya, durasinya ini. Mohon maaf nih. Cus, kita langsung ke pertanyaan berarti kelima dong ya. Kelima kamu ini? Kelima. Oke. Nah, itu pertanyaan apa sih kak? Oke, di sini pertanyaan ada, apa sih harapan yang ditawarkan sama presiden baru kita? Spill dong kak. Spill the tea. Spill the tea nih ya. Ayo siapa yang mau jawab nih? Aku spill, aku boleh kan? Boleh. Presiden baru kita tahu Siapa ya? Oke, gas. Oke, gas. Di sini. Agak udah ya. Siapa nih? Presiden yang baru aja dilantik itu Pak Prabowo Subianto sama wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Cut. Ya, di sini aku mau nge-spill dikit-dikit nih. Apa harapan yang dikasih sama presiden baru kita? Itu yang pertama itu ada pengokohan Pancasila, demokrasi dan HAM. Terus yang kedua itu ada pemperluan pertahanan, energi dan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga itu ada meningkatkan lapangan pekerjaan, kewirausahaan dan
SBY pada saat menjabat. SBY panjangan dari apa sih? Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini kan udah pada jawab semua nih. Ini saya belum nih ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa ini ya, kakak-kakak ini ya. Oke, jadi si SBY ini pada masa pemerintahan si SBY ini kan menjabat selama 2 periode. Dia ini dari 2004 sampai 2014. Jadi dia 10 tahun menjabat. Sama kayak Jokowi ya. Ya, sama kayak Jokowi ya benar. Nah, di masa pemerintahannya ini dia punya 2 wakil. Keren banget nggak sih? 2 wakil ya, 2 wakil, 2 periode. Oh iya benar juga ya, benar. Justru kalau lagi, benar nih. Yang pertama ini ada Yusuf Kala dan yang kedua ini ada Budiono. Nah, kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam 2 periode. Ada Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Nah, pada zaman si SBY ini, politik ini pada zaman SBY ini, KPK ini direvitalisasikan dan memiliki posisi yang sangat kuat di politik. Nah, selama 10 tahun menjabat, si Susilo Bambang Yudhoyono ini tuh kayak apa ya? Pemberian porsi si supremasi hukum ini tuh diberi dengan sangat baik dan benar. Dan si SBY ini kan punya 45 program. Banyak ya, banyak juga. Tapi yang ditetapkan itu hanya 15 yang dia apa ya? Berarti yang berhasil dulu 15. Seperempatnya doang. Ya, seperempatnya hampir. Iya, seperempat benar ya. Nah, kemajuan kepemerintahan SBY ini gak jauh dari itu, dari 15 program itu. Ada lagi kemajuan yang si SBY ini lakukan. Yang pertama ini adanya BPJS. Ternyata BPJS ini yang buat Susilo Bambang Yudhoyono ini benar banget. Sampai saat ini kalian pakai BPJS. Aku. Berguna banget ya. Iya, berguna banget. Tenaga nanti ya. Tenaga jutek-jutek gitu ya. Berguna. Jutek manja sayang. Iya sayang. Terus yang kedua ini adalah dia ini mewajibkan pendidikan itu harus 12 tahun guys. Oh iya. Dari SD, SMP, SMA gitu. Nah, yang terakhir ini adalah pembangunan wilayah yang berjalan baik sesuai dengan konektivitas. Nah, gitu. Keren banget juga gak sih? Iya, si SBY ini sangat oke banget. Karena BPJS kali ya. Itu paling wow sih. Walaupun ya emang agak-agak jutek gitu ya. Tapi nggak semuanya tugasnya. Nggak semuanya. Ada aja. Ini hanya oknum. SBY ini tuh beliau tuh up banget orang. Oh iya benar. Dia jago banget lukis. Ya kan buka ya. Iya. Kalau nggak salah si SBY ini juga membangun museum kan? Oh enggak ya? Kurang tahu ya. Kita yang tahu komen di bawah. Ya komen. Oke, mungkin segitu aja Segitu gitu aja kali ya. Bener-bener seru banget. Nambah wawasan banget. Nambah banget. Biar tahu Jokowi punya 9 program kerja. Ada janji BPJS. Iya, 45 program tuh banyak ya guys. Iya. Oke, mungkin segitu aja Q&A dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka boleh di like, comment, share.